Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Ali dengan NIM 2108119. Di sini saya akan melanjutkan materi psikologi olahraga bab 9 tentang teknik self-talk dalam aktivitas olahraga. Self-talk atau dialog dengan diri sendiri seringkali menjadi senjata rahasia bagi para atlet profesional dalam meningkatkan performa mereka. Teknik ini tidak hanya membantu mengelola stres, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan motivasi, fokus, dan rasa percaya diri. Jadi, mari kita mulai dengan memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian dan kategori self-talk. Self-talk adalah proses berbicara kepada diri sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi pikiran dan kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri memiliki dampak yang besar pada cara kita bertindak dan merespon situasi, terutama dalam aktivitas olahraga. Dalam olahraga, self-talk biasanya digunakan untuk memotivasi, memperbaiki fokus, atau bahkan mengelola emosi di bawah tekanan. Ada dua kategori utama self-talk yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah self-talk positif, yaitu pernyataan yang bersifat membangun, memberi semangat, atau meningkatkan rasa percaya diri. Sebaliknya, ada self-talk negatif, adalah pernyataan yang justru merusak motivasi dan menurunkan rasa percaya diri itu. Jadi, penting sekali untuk diingat bahwa self-talk negatif dapat menciptakan pola pikir yang menghambat kemajuan. Oleh karena itu, salah satu kunci utama dalam teknik ini adalah menggantikan dialog negatif dengan pernyataan yang positif dan produktif. Yang kedua adalah memilih pernyataan self-talk yang efektif. Memilih pernyataan self-talk yang tepat adalah langkah yang penting dalam menerapkan teknik ini. Berikut adalah beberapa prinsip untuk memastikan self-talk yang efektif. Yang pertama adalah spesifik dan relevan. Pernyataan self-talk harus sesuai dengan situasi yang Anda hadapi. Sebagai contoh, jika kita merasa gugup sebelum pertandingan, maka gunakan pernyataan seperti saya siap menghadapi tantangan ini atau saya telah berlatih untuk momen ini. Gitu. Nah, yang kedua ada sederhana dan mudah diingat. Gunakan kata-kata yang pendek namun bermakna seperti tetap fokus atau santai, rileks, dan nikmati prosesnya. Nah, pernyataan sederhana ini lebih mudah diulang, terutama dalam situasi yang menegangkan. Yang ketiga ada fokus pada solusi. Ketika menghadapi kegagalan, jangan terjebak dalam pernyataan negatif, seperti kenapa saya selalu gagal. Nah, bisa kita gantikan dengan pernyataan yang lebih konstruktif, misalnya, saya akan mencoba lagi dengan teknik yang lebih baik. Yang keempat ada konsisten. Latihan self-talk secara rutin sehingga menjadi kebiasaan alami Anda. Nah, baik dalam latihan maupun dalam kompetisi. Materi selanjutnya adalah urgensi self-talk dalam olahraga. Nah, mengapa sih self-talk ini menjadi begitu penting dalam olahraga? Yang pertama itu ada alasannya. Yang pertama, self-talk itu membantu meningkatkan motivasi dalam situasi di mana rasa lelah atau putus asa muncul. Nah, pernyataan self-talk yang tepat dapat memberikan dorongan moral untuk terus maju. Yang kedua, self-talk dapat mengurangi stres dan tekanan ketika menghadapi pertandingan besar atau momen-momen yang krusial. Self-talk positif membantu menjaga ketenangan dan mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga ada self-talk membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Dalam olahraga, seringkali kita terganggu oleh pikiran negatif atau distraksi dari luar. Nah, dengan menggunakan self-talk yang terarah, kita bisa tetap fokus pada tugas yang ada. Dan yang terakhir, ada self-talk yang membantu mengelola emosi. Nah, atlet seringkali menghadapi situasi emosional seperti frustasi di saat gagal atau kegugupan di saat pertandingan yang penting. Pernyataan seperti tenang, fokus, dengan langkah yang selanjutnya dapat membantu menjaga kestabilan emosi. Materi selanjutnya ada hubungan self-talk dengan penampilan olahraga. Apa sih hubungan antara self-talk
dan performa olahraga. Jadi, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa atlet yang menggunakan self-talk secara positif, secara konsisten, cenderung memiliki performa yang baik dibandingkan mereka yang tidak. Jadi, pada kali ini, self-talk itu membantu mengarahkan pikiran daripada atlet pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, seperti teknik atau strategi permainan. Dengan begitu, mereka tidak terjebak dalam kekhawatiran yang tidak perlu. Jadi, selain itu, self-talk positif memberikan dorongan moral ketika menghadapi tantangan atau kesulitan. Nah, ini sangat penting dalam situasi ini di mana atlet mungkin merasa ingin menyerah. Nah, pernyataan-pernyataan sederhana seperti saya mampu, satu langkah lagi, seringkali menjadi pembeda antara kesuksesan dan kegagalan. Begitu, teman-teman. Jadi, yang tak kalah penting itu self-talk membantu memperkuat rasa percaya diri ketika seorang atlet merasa percaya diri. Gerakan mereka akan menjadi lebih efektif. Terus keputusan mereka akan lebih tepat dan peluang untuk sukses akan menjadi lebih besar. Jadi kesimpulannya, dari teknik self-talk adalah alat mental yang sangat bermanfaat dalam dunia olahraga. Dengan melatih diri untuk menggunakan self-talk positif, kita dapat meningkatkan motivasi, mengelola tekanan, dan memaksimalkan performa. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.